Tendangan Subatsa. Mampus lu. Cuma di sini kalian bisa lihat Marco meng-KO Monkey the Guard, guys. Video ini direkam sebelum update terbaru kemarin, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2021. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to my channel. So di konten kali ini saya bakal share gameplay Marco dan Portgas di Ace yang defender, yang Ace yang elemen biru, guys ya. Dan di sini Marco saya ini masih level 96. Tapi kayaknya dia ini udah naik level, guys ya. Cuma saya lupa upgrade aja gitu. Nggak tahu ya, mungkin dia kalau nggak salah level 97 ya punya saya. Cuma lupa saya upgrade aja, guys. Dan besok itu ada ini, guys ya, ada update besar-besaran kayaknya ya. Ada maintenance, soalnya maintenance-nya itu lama banget ya. Dari jam 10 sampai jam 3 gitu. Tendangan Subatsa. Jadi kita tunggu aja ya, guys ya, update-nya itu bakal kayak apa. Oke, God Usopp ini harus kita counter nih. Tadi tendangan saya miss ya, tendangan Subatsa saya miss, guys. Itu emang sulit banget main sambil ngobrol. Aduh. Ini harus kita counter, guys. Kita nggak bisa membiarkan God Usopp katapelnya bergerak leluasa, guys. Kalian bisa membayangkan tidak sih, God Usopp ini hanya bermodalkan KTP, tapi jadi ngeri banget, guys ya. Jadi cara yang paling ngeselin gitu di OP Bear ini. Ngapain Zoro, guys? Kita healing dulu sisanya, guys. Tendangan Subatsa. Mampus lu. Tadi miss, guys ya. Jadi 3 kali tendang, 2 kali. Oke, kita tantang si Yonggap. Aduh. Ampun. Cuma di sini kalian bisa lihat Marco menyerang Monkey the Guard secara langsung, guys. Aduh. Diserang dari mana tuh? Tendangan Subatsa. Mampus lu. Cuma di sini kalian bisa lihat Marco meng-KO Monkey the Guard, guys. Ini kalau di animenya Marco-nya yang KO, guys. Oke, kita tahan, guys ya. Mudah-mudahan kita bisa menang 5 treasure nih. Oke, Pac-Man dulu, guys. Aduh. King Cobra-nya agak ngelek ya. Mantap. Nice. Aduh, kita nggak sempat pakai Portgas di Ace ya. Karena udah menang 5 treasure gitu ya. Oke, kita akan review di match kedua gitu ya. Oke, guys, sekarang kita memasuki match kedua, guys. Tadi saya nggak sempat pakai Portgas di Ace yang defender elemen biru gara-gara kita menangnya itu cepet banget ya, 5 treasure. Jadi saya nggak sempat pakai Portgas di Ace. Di sini sekali lagi saya tekankan bahwa Portgas di Ace itu udah max tapi belum hyper boost ya. Jadi level 100. Lagian siapa juga yang mau hyper boost Portgas di Ace doang ya. Kecuali emang orang yang udah cinta mati gitu ya. Ya kali ada aja ya. Kita sebagai defender jaga aja. Aduh. Siapa tuh? Aduh, kurang ajar banget, dia berani nyerang Anikinya, guys. Lah habis nyerang lari. Ngasih emot pula coba. Aduh bahaya nih. Ini bocil. Ini kalau kata Winda Basudara ini bocil yang ini ya, yang udah tak terselamatkan. Aduh. Dia berani-beraninya ngeras coba. Luffy Marineford. Aduh. Ini pasti bocil nih. Apa ya, bocil kematian, guys ya, kalau kata Winda Saudara. Apa lo? Emang lo, aduh, sakit juga ya. Sama-sama elemen biru, jadi nggak terlalu berasa, guys. Ini salah satu skill yang paling bagus dari Ace ya. Jadi kita bisa musuh itu pasti kalau udah skill 1 Ace pasti musuh itu mundur, guys. Apa lu? Toke. Lu yang toke. Perfect load. Mantus. Perih tuh. Oke, guys. Aduh, sakit juga, guys. Aduh, mau nyari gara-gara nih orang. Mampus lu, rasain tuh. Mau mundur lu, bro. Mundur aja, bro. Rasain tuh tembakan burung tuh. Mantap, gede banget, guys. Biasa burung yang ditembakin, sekarang burung yang malah nembak, guys. Emang Bandai emang unik banget, guys ya. Dan tadi kita di match pertama Marco itu satu match full ya. Kita akan coba Ace untuk satu match full di sini, guys ya. Dan tadi ini saya mutar-mutar bukan gak jelas ya, tapi ini emang saya kalau pakai defender khususnya di map ini kita nggak boleh diam doang di treasure, guys. Karena di sini kan
mapnya itu kita nggak bisa lihat jelas ya. Mapnya di sini membingungkan gitu. Jadi kita harus cari posisi untuk bisa ngintip treasure yang ada di area guys. Apa lu? Oh, jagain majikan lu aja lu nggak bisa lu. Terus mau serang. Aduh, kita dikorek guys. Aduh, kita dikorek guys. Aduh. Aduh. Dibantu guys. Nggak apa-apa, kita defender guys. Kita kuat guys. Apa lu? Api menang. Mau nyerang pakai es, gue api loh. Ya menang gue lah. Lu nggak nonton Avatar apa? Apa lu? Mundur lah bang. Udahlah bang. Kan mati kan? Aduh guys. Kambing guys. Astaga guys. Nice, God Usop. Bisa tuh guys, God Usop bisa tuh. Harusnya bisa sih. Mantap. God Usop, nice. Nice God Usop. Menang guys ya. Pasti God Usop MVP. Oh, saya yang MVP guys ya. God Usop nickname-nya Neymar guys. Apa jangan-jangan ini Neymar? Ini Neymar mentang-mentang udah kalah di Copa America sekarang main OPBR ya? Oke, kita lihat statistiknya dulu guys ya. Terus habis itu saya akan merekomendasikan set medal yang bagus untuk mereka kayak apa. Oke, jadi di sini saya nggak ngambil bendera satupun, padahal harusnya saya minimal dapat satu ya, kan saya dapat defender ya. Cuman mereka tidak mengerti. Di sini saya 1 kill doang. Oke, 6 kali win streak. Let's go guys, kita bahas set medal untuk Marco dan Ace. Oke guys, jadi ini best set medal terbaik pertama yang saya rekomendasikan untuk Marco guys. Pertama ada medalnya Laudres Sosa, kedua medalnya Doflamingo, dan ketiga medalnya Lucy guys. Kenapa saya merekomendasikan ini? Pertama, medalnya Laudres Sosa dan Doflamingo itu fungsinya sama, yaitu menambah kecepatan dalam mengambil bendera. Sedangkan medalnya Lucy, fungsi per individunya medalnya Lucy adalah menambah HP darah jika kita berhasil mengambil bendera guys. Sedangkan fungsi secara tag medal ini jauh lebih banyak ya dibanding set medal lain. Ini tag medalnya banyak banget. Karena kalau misalnya kita pakai set medal seperti ini, otomatis tag Dressrosa itu yang aktif sampai trio efek guys. Dan akan ada yang aktif juga tagnya itu World Generation gitu. Karena Lucy sama ada medal Lucy dan medalnya Dressrosa punya tag yang sama, yaitu World Generation. Otomatis akan menambah damage kalian gitu, karena fungsi dari tag medal World Generation adalah increase damage jika kita dalam posisi kalah bendera gitu. Jadi kalau misalnya kita kalah bendera, damage kita akan meningkat guys. Jadi ini enak banget kalau kita pakai set medal seperti ini. Next, ini adalah set medal terbaik kedua menurut saya. Jadi medalnya Lucy diganti dengan medalnya Big Mom guys. Nah, kita mulai dari kekurangannya dulu. Kekurangannya adalah pada tag medalnya. Trio efek yang dihasilkan dalam tag medal tersebut lebih sedikit dibanding kalau kalian pakai Lucy. Jadi kalau kalian pakai medal Lucy, itu trio efeknya itu sampai 3. Kapten, Paramecia, dan Dressrosa. Sedangkan kalau kalian pakai Big Mom, itu trio efek dalam tag medal yang dihasilkan cuma 2, yaitu Paramecia dan Kapten. Nah, tapi kelebihannya adalah fungsi medal Big Mom ini menambah kecepatan dalam mengambil bendera. Jadi kalau misalnya kalian gabungkan dengan medalnya Dressrosa, Doflamingo, terus medalnya Big Mom masuk, itu kecepatan kalian dalam mengambil bendera itu lebih cepat dibanding kalau kalian pakai medalnya Lucy. Jadi kalau kalian tipikal player yang senang banget ngambil bendera, terus habis itu war sama defender atau sama Char-Char yang mau mengganggu kalian, kalian pakai aja ini guys ya. Karena ini cepet banget untuk mengambil bendera guys. Next, ini adalah set medal terbaik ketiga menurut saya. Kalau kalian mengkombinasikan medalnya Lufitaro dengan medal Dressrosa dan Doflamingo, mungkin kekurangannya sama seperti medalnya Big Mom, yaitu kekurangannya adalah pada tag medalnya. Trio efek yang dihasilkan hanya 2 guys ya, hanya Paramecia dan Kapten. Tapi kelebihannya adalah yaitu saat kalian menghadapi meta defender yang sekarang. Sekarang ini kan defender itu tebelnya luar biasa gitu, badak banget guys ya, kayak Kit Onigashima, Yongar, siapa lagi, Luffy Onigashima, itu tebelnya luar biasa guys. Jadi kalau misalnya kalian mau menghadapi mereka pakai medal Lufitaro, ini masih efektif. Kenapa? Karena fungsi dari medal Lufitaro itu adalah menambah damage sebanyak 5% kalau kalian bertarung dengan char tipikal defender di area bendera. Dan di area bendera ini bukan hanya di area bendera musuh, tapi juga di area bendera kalian. Jadi dimanapun, asalkan di area bendera guys ya.
Jadi ini worth it banget buat kalian yang mau ngeras terus ada defender yang jagain bendera guys. Oke guys, sekarang kita beralih ke set medal terbaik untuk Poorghast The Ace Defender elemen biru. Sebenarnya ini set medal untuk Yonggard terbaru saya ya, cuman yang Asian Defender ini juga saya pakaikan set medal yang sama. Nah, kalau kalian lihat di sini ada medalnya Nico Robin Happy Holiday. Fungsinya sama persis dengan fungsi dari medal Luffy Onigashima, yaitu mengurangi damage sebanyak 5% jika kita berada di area bendera musuh gitu. Jadi kalau musuh mau menyerang, damage-nya berkurang sebanyak 5%. Nah, ini akan membuat kita jauh lebih tebal dan bisa melindungi bendera. Nah, di sisi lain juga di sini ada medalnya Luffy Nightmare. Itu kan yang Defender ini kan dia mengandalkan basic attack ya. Basic attack-nya untuk spam menghajar musuh. Jadi kita butuh medalnya Luffy Nightmare agar damage-nya yang basic attack itu meningkat gitu, dan damage yang skill 2-nya juga meningkat sebanyak 5%. Nah, kalau saya berpikir seperti itu, makanya saya merekomendasikan ini set medal terbaik pertama untuk Poorghast The Ace Defender elemen biru. Next, sekarang kita masuk ke set medal terbaik kedua untuk Poorghast The Ace Defender. Nah, kalian bisa lihat di sini ada medalnya Fujitora dan Corazon itu belum level 9. Kalian bisa abaikan itu ya, karena memang jarang saya upgrade gitu. Tapi bukan berarti nggak bagus gitu. Cuman rata-rata kan ada medal event mulu gitu. Jadi saya susah untuk mengatur timing untuk upgrade medal Corazon dan medalnya Fujitora gitu. Nah, tapi kalau kalian pakai set medal Na'vi seperti ini, itu akan membuat kalian jauh lebih tebal karena fungsinya itu mengurangi damage semua gitu. Medalnya Yonggard mengurangi damage musuh, medalnya Corazon mengurangi damage musuh, Fujitora juga begitu guys ya. Tapi trio efeknya yang aktif hanya satu guys, yaitu Na'vi doang gitu. Nah, sebenarnya rata-rata orang itu pakai medalnya Sugar untuk mengganti Yonggard ini. Yonggard ini kalau misalnya kalian punya medal Sugar, ya udah kalian pakai aja gitu. Cuman rata-rata banyak banget orang yang nggak punya gitu. Makanya kalau kalian nggak punya, ya udah kalian pakai medalnya Yonggard aja gitu. Itu akan membuat kalian jauh lebih badak sih. Next, sekarang kita masuk ke set medal terbaik ketiga untuk Poorghast The Ace Defender. Kalau kalian lihat, mungkin ini set medalnya agak ngawur ya. Tapi memang harus saya akui bahwa set medal seperti ini memang nggak cocok untuk defender lain gitu. Ini mungkin hanya cocok untuk Poorghast The Ace karena set medal seperti ini itu mendukung visi bermain dari Ace ya, menurut saya. Karena kalau kalian lihat tadi di gameplay di map di match kedua itu, saya pakai set medal seperti ini guys. Karena menurut saya ini mendukung visi dari setiap skill dari Poorghast The Ace. Itu medalnya Kurohige itu mengurangi cooldown. Medalnya Ace sendiri itu mengurangi damage, dan medalnya Luffy Nightmare itu menambah damage kalau kita berada di area bendera tim. Tinggal bagaimana aja kita bermain sesuai dengan visi dari set medal tersebut. Pasti kita akan kelihatan good game kok. Seperti yang kalian lihat tadi bahwa saya mainnya di match kedua pakai Poorghast The Ace itu hanya pakai set medal seperti ini. Oke guys, semoga konten ini bermanfaat. Thanks for watching this video. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe agar channel ini makin berkembang, and stay santun. Sampai ketemu di konten selanjutnya.